Buka pintunya. Kami masuk. Yang punya rumah. Yang lari ke belakang siapa itu? Udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibacain berita, kita jumpa lagi bersama Bung Kameramen dan Bung Alfian. Silakan. Terima kasih Bung Alfian. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Nah, Bung Alfian, ini ada berita yang menduka, Bung Alfian. Berita duka maksudnya, dirilis atau diposting oleh Trial TV News dari Instagram, Bung Alfian. Judulnya adalah Tindakan Represif Aparat ke Warga Dago Elos Bikin Warga Ketakutan Hingga Anak Usia 6 Tahun Trauma. Nah, coba saya bacakan dulu beritanya. Ramai di Twitter terkait Dago Elos, Bandung. Hal ini dikarenakan adanya kericuhan pada Senin malam 14 bulan 8 hingga Selasa dini hari. Situasi mencekam saat aparat tembakan gas air mata ke blokade warga hingga lakukan sweeping di rumah warga. Awal mula bermula dari ditolaknya laporan warga dan tim advokasi Dago Elos mengenai sengketa lahan ke Polrestabes Bandung pada Senin. Nah, ditolak nih Bung Alfian. Tim advokasi menyebut 300 keluarga dan huniannya terancam digusur dari wilayah Dago Elos karena tanahnya diklaim oleh keluarga Muller dan PT Dago Intigraha. Kuasa hukum warga, Rizky Ramdhani, menyatakan salah satu petugas enggan menerima laporan warga. Alasan polisi atau alasan dari petugas karena warga yang melapor tidak memiliki sertifikat tanah. Dan sambungnya, menurut petugas itu yang berhak untuk melapor adalah warga yang memiliki sertifikat tanah. Merasa kecewa dengan keputusan kasat reskrim warga dan kuasa hukum akhirnya memutuskan untuk walk out. Ketegangan pun sempat terjadi antara petugas dan perwakilan warga dan pendamping hukum di kantor polisi. Bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya sebagai orang yang pernah mengalami suasana seperti itu dalam motif yang lain, saya melihat penolakan untuk membuat laporan itu dengan alasan sertifikat tanah itu tidak ada dalam klausul sebuah laporan. Ya. Laporan itu diterima dulu Pak Polisi, diterima dulu, didudukan dulu persoalan. Pihak kepolisian ini kan bukan orang yang boleh berpihak. Betul. Jadi ketika ada orang datang bawa laporan, didudukan dulu laporannya. Dan dia juga kan sudah punya penasihat hukum, pasti nggak akan mungkin mengarahkan secara sembrono. Sekali lagi buat pemirsa, ini adalah titik-titik kecil gunung es terhadap kasus-kasus pertanahan yang sebetulnya sangat banyak. Kita dulu ingat di Meruya, Jakarta Barat, dan kasus-kasus lain di berbagai daerah sebetulnya juga mengalami keadaan yang sangat bervariasi dan mengerikan. Dan hanya satu kata kunci, warga dan rakyat selalu kalah dan salah. Itu mungkin catatan awal terhadap berita yang dialami oleh warga Dago Elos, 300 keluarga atau 300 kakak, yang merupakan sebuah fakta yang tidak boleh lenyap begitu saja, harus menjadi bahasa aspirasi. Iya, Bung Alfian, kan polisi ini kan presisi mengayomi ya Bung Alfian ya. Benar yang Bung Alfian sampaikan. Masyarakat kecil kan ketika melaporkan, ya polisi dengerin dulu dong, ini gimana nih, ada masalah apa nih? Bantu dong masyarakat untuk menghadapi masalahnya, bukan berpihak yang Bung Alfian sampaikan tadi. Nah Bung Alfian, kita lanjutkan beritanya Bung Alfian. Tadi awal mula cerita, sekarang adalah tentang blokade Jalan Dago. Sekitar pukul 9 malam pada hari Senin, warga memblokir jalan akses jalan pengendara hingga 300 meter dari Terminal Dago hingga SPBU Dago. Warga membakar ban bekas dan beberapa bahan kayu untuk menutup akses jalan tersebut. Tak lama kemudian sekitar jam 9.45, polisi langsung bergerak ke lokasi. Sempat ada negosiasi antar aparat dengan rakyat. Akhirnya tim kuasa hukum dan warga pelapor sepakat untuk tak lama setelah itu terjadi penembakan gas air mata. Saya ulangi,
Akhirnya tim kuasa hukum dan warga pelapor sepakat untuk bersiap ke Polrestabes Bandung sekitar 22.50. Namun, tak lama setelah itu terjadi penembakan gas air mata yang dilontarkan dari arah ruas Jalan Dago atau tepat di belakang barisan warga. Tim advokasi menyebut pada pukul 00 hingga 03 dini hari, polisi masih melakukan penyisiran dan penangkapan secara acak ke rumah-rumah warga dan pemburuan orang secara acak. Waduh. Atas kejadian ini, aktivitas pasar yang seharusnya mulai beroperasi, jadi tidak beroperasi. Warga baru dapat beraktivitas sekitar pukul 5 pagi. Nah, lanjut sedikit Bung Alfian. Dobrak rumah warga. Detik-detik aparat yang mendobrak pintu rumah warga terekam CCTV. Salah satu rumah yang didobrak oleh polisi adalah rumah milik Handika, 33 tahun. Ketika itu, ia bersama keluarga tengah bersantai di ruang tengah rumah yang berada di RT 2 RW 2 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong. Awalnya, ia hanya melihat polisi yang warawiri di depan rumahnya. Namun ia terkejut ketika polisi tiba-tiba mendobrak pintu rumah. Menurut Handika, hal ini lantaran dilihatnya banyak sepatu dan sendal yang ada di depan rumah dia. Jadi, aparat mengira di dalam rumahnya berkumpul massa yang sebelumnya sempat bentrok dengan polisi. Padahal dia lagi kumpul keluarga, Bung Alfian, didobrak. Malam semua keluarga lagi kumpul di sini. Karena adik saya rumahnya di belakang pada kumpul di sini karena chaos tadi malam. Tiba-tiba polisi datang dengan kata-kata umpatan. Nah, Bung Alfian, saya lanjutkan, ada yang tidak menyenangkan lagi. Dilanjutkan oleh Handika, mobil angkot saya kacanya dipecahin. Mungkin pas dia warawiri di depan gang saya, di depan rumah saya itu banyak sepatu. Nah, dia pikir masa yang lagi demo itu. Awalnya, Handika hendak keluar rumah saat polisi berteriak di depan pintu. Hal itu ingin dia lakukan gara-gara orang-orang di rumahnya ketakutan. Sehingga dia bermaksud untuk memberikan penjelasan kepada polisi jika di dalam tidak ada orang yang dicari. Tadinya saya mau keluar karena mama saya ketakutan. Akhirnya saya keluar, buka pintu, dia nanya, di rumah ada siapa aja? Ada banyak banget, ini siapa? Ini pegawai saya. Salah satu polisi dobrak pintu yang di depan. Nah, peristiwa itu membuat anak si Handika yang berusia 6 tahun trauma. Dia mengungkapkan sang anak sempat terkena pintu saat polisi dobrak pintu dan mengakibatkan luka di dahi sang anak. Anak saya ketika polisi datang dengan kata-kata kasar itu, dia takut tuh. Dia ngumpet di belakang pintu. Pintunya malah didobrak. Kena muka, kena kakinya kejepit. Itu jam setengah 12 malam. Buka pintunya. Kami masuk. Yang buka rumah. Yang lari ke belakang siapa itu? Mereka yang berbuat seperti itu adalah satu tindakan yang atas perintah atasan. Iya. Itu mungkin buat pemirsa, hari ini kita mencoba menengok bahwa ketahuan betul bahwa aparatur kepolisian, mobil khusus kepolisian ini memang akhirnya mereka tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya, tidak bekerja sesuai dengan job description-nya, tidak bekerja sesuai dengan fungsi-fungsi yang sering dipidatokan dalam setiap sambutan di berbagai forum-forum masyarakat umum atau forum-forum keilmuan atau forum-forum ilmiah. Nah, jadi dari keadaan seperti ini, saya ingin mengulang pernyataan saya di awal tadi. Di tempat lain ada yang lebih sadis. Terus terang saja, dan tentu ini nanti akan jadi bagian yang bisa kita beritakan atau silakan nanti ditelusuri dari berbagai berita. Jadi memang ceramah saya pada tahun 2017 adalah membahas tentang bahaya invasi Cina. Satu kata kuncinya adalah kepemilikan tanah yang dominan. Tahun 2017 saja seorang pakar tata negara telah mengumumkan bahwa ada 72% sertifikat tanah itu dalam kepemilikan dominan dari orang-orang Cina. Dan ini rasanya kalau diteruskan mungkin mereka ingin menghabisi orang-orang asing ya, baik orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang-orang Korea, ataupun orang-orang Cina. Mereka tuh merasa Indonesia ini jadi surga buat mereka. Mereka bisa dapat dengan cara mudah, dengan cara murah, tidak kena pajak. Dan ini merupakan sebuah pertanda bahwa negeri kita, negeri yang telah tidak melindungi hak-hak rakyatnya sendiri. Dan ini kasus sangat serius. Dan saya berharap seluruh masyarakat Jawa Barat, masyarakat Dago Eloks, ya, dan juga yang sedang bermasalah agar terus melakukan konsolidasi secara hukum.
Ya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini mungkin saya bacakan sedikit lagi. Jadi ada warga Dago itu trauma, Bung Alfian. Jadi cuma yang jadi masalah sekarang soal trauma warga yang diserang polisi karena semalam itu banyak polisi yang masuk rumah-rumah warga. Bukan cuma masuk, menurutnya polisi juga menembakkan gas air mata ke area pemukiman, Bung Alfian. Nah ini kan kita nggak tahu, Bung Alfian. Ada bayi, ada balita, ada anak kecil yang baru lahir. Nah kita nggak tahu, Bung Alfian. Bukan cuma masuk, menurutnya polisi juga menembakkan gas air mata ke area pemukiman. Hal itu kata dia membuat banyak warga terluka akibat panik untuk menyelamatkan diri dari kepulan asap gas air mata innalillahi. Warga yang mengalami luka-luka, setahu saya puluhan orang luka ringan akibat gas air mata, panik. Gas air mata ditembakkan ke rumah-rumah warga. Nah, biasa Bung Alfian, ada kalimat terakhir lah ya. Polisi membantah. Ya jadi terkait laporannya ditolak itu, katanya bukan ditolak Bung Alfian. Polrestabes sudah menerima laporan, hanya perlu menyerahkan alat-alat bukti yang perlu dilengkapi. Ya, gitulah kira-kira. Nanti Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian. Respon awal Bung Alfian tadi, yang pertama, itu sangat mudah dipahami bahwa ya kalau ada yang lapor, ini aja lah ya. Tapi kalau sampai nembakin gas air mata, dobrak rumah warga, ini ada sesuatu besar yang sedang diperjuangkan oleh bosnya atau apa. Dan untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian sudah mulai muncul slogan dari saudara-saudara kita di Dago. Sebentar saya bacakan, mereka bikin perlawanan Bung Alfian. Dago melawan mafia tanah. Jadi yang untuk akhir sesi kali ini, apa respon sedikit Bung Alfian tentang yang terakhir saya bacakan. Dan semangat Bung Alfian untuk warga Dago melawan mafia tanah. Ya, untuk Dago melawan mafia tanah itu sebetulnya sebuah pernyataan yang terlalu ringan. Harusnya dalam bentuk-bentuk perang kayak apa gitu. Karena apa? Dulu tahun-tahun 90-an, 2000-an juga ada kasus di Jelambar ya. Di Meruya. Itu namanya, nah itu kelompok itu namanya Biong. Biong itu adalah para pemilik sertifikat, grand sertifikat. Jadi dia dengan semena-mena memasukkan tanah-tanah orang lain itu ke dalam sertifikat grade sertifikat dia, sehingga ketika orang mau menjual, ketika orang ada keperluan, itu harus dengan bukan lagi berurusan dengan Badan Pertahanan Nasional, tapi dengan si Biong yang rata-rata boleh dibilang 99% itu ya Cina. Lagi-lagi negeri ini memang sudah dalam cengkeraman Cina, baik Cina daratan maupun Cina perantauan, ya, untuk menutupi ketidakprofesionalan Anda selalu menyalahkan orang lain. Nggak boleh. Belajar satria dong. Anda kan aparat, Anda punya ikrar, Anda korsa, bayangkara. Jangan terbiasa lempar batu sembunyi tangan. Ya, jangan terbiasa ada persoalan menyalahkan orang lain terus. Ayo para pimpinan-pimpinannya bersikap satria. Ini memang belum, dan lagi-lagi segitu agresifnya sampai menyerbu ke rumah-rumah warga. Emangnya ada apaan, Pak? Ya, ada apa Bapak sampai segitu? Nggak ada pembelaannya pada masyarakat. Satu sisi laporannya ditolak, di sisi lain orangnya diserbu. Betul. Nah itu di mana logikanya kan? Harusnya kan masih ada ruang untuk musyawarah, ruang untuk negosiasi, ruang untuk kompromi. Berarti di situ ada logika, ada yang memang ingin memaksakan kehendak. Dan itu bukan masyarakat. Jangan disoal mereka membakar ban dan segala itu adalah akibat. Ya, itu adalah akibat daripada tersumbatnya aspirasi mereka yang secara normatif sudah dikawal oleh seorang pengacara atau penasihat hukum. Betul. Jadi sebenarnya sekali lagi buat seluruh masyarakat yang menyimak berita ini bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi di tempat Anda, bisa terjadi di kampung Anda, bisa terjadi di desa Anda. Maka dari itu kepada seluruh masyarakat, mari bersiap untuk terus memahami apakah tanah-tanah kita memiliki surat-surat yang berkekuatan hukum tetap. Itu satu. Yang kedua, silakan saling bertanya dengan tetangga kiri kanan supaya ada kekompakan kolektif. Yang ketiga, juga lakukan hubungan-hubungan yang lebih awal untuk bersilaturahim dengan pihak aparat agar mereka juga jangan melihat kesalahan itu hanya pada masyarakat. Walaupun masalah ini mungkin tidak terlalu penting karena sesungguhnya tugas mereka kan mengayomi, melindungi. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan.
kita akan masuk pada berita-berita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.